Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah warisan abadi, mendefinisikan ulang kesuksesan dan iman di masa yang semakin tidak pasti. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Petrus 1, ayat 3 sampai ayat 7, yang merupakan bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen awal yang tersebar di berbagai daerah. Konteks yang lebih luas dari bab ini, adalah dorongan Petrus kepada orang-orang percaya yang menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Ia memulai dengan memuji Tuhan atas pengharapan yang mereka miliki melalui kebangkitan Yesus Kristus. Harapan ini digambarkan sebagai harapan yang hidup, yang dijamin oleh kuasa Tuhan, dan yang menjanjikan warisan yang tidak dapat binasa, tidak tercemar, dan tidak akan layu. Petrus mengakui kenyataan tentang pencobaan dan penderitaan, tetapi ia menekankan bahwa tantangan-tantangan ini berfungsi untuk menguji dan memperkuat iman mereka, yang jauh lebih berharga daripada emas. Iman orang-orang percaya ini, yang harus diuji dengan api, akan menghasilkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan, saat Yesus Kristus menyatakan dirinya nanti. Seluruh bab ini mendorong orang-orang percaya untuk tetap teguh dalam iman mereka, hidup dalam pengharapan dan kekudusan, dan menantikan keselamatan yang akan sepenuhnya terwujud ketika Kristus kembali. Meskipun sekarang kita tidak melihat Tuhan, kita percaya kepadanya dan mengasihinya, serta bersukacita dengan sukacita yang tak terungkapkan, dan dipenuhi dengan kemuliaannya. Ini berfungsi sebagai pengingat akan perspektif kekal yang harus dipertahankan orang-orang Kristen, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang sifatnya sementara. Iman kita, yang diuji oleh api, akan menuntun kita pada pujian dan kemuliaan pada saat penyataan Kristus Yesus. Terakhir, ini mengingatkan orang percaya untuk tetap teguh dalam iman dan harapan, bahkan di tengah kesulitan. Karena pengharapan kita bukan di dunia, tetapi di dalam janji-janji kekal Allah. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Di masa-masa yang tidak pasti ini, Tuhan memanggil kita untuk melabuhkan hidup kita pada sesuatu yang jauh lebih aman dan kekal daripada apa yang ditawarkan dunia. Petrus mengingatkan kita bahwa melalui Yesus Kristus, kita telah diberi harapan yang hidup dan warisan kekal, yang tidak binasa, tidak tercemar, dan tidak pudar. Warisan ini tidak tunduk pada volatilitas pasar saham, ketidakpastian keamanan kerja, atau tren masyarakat. Warisan abadi ini didasarkan pada kebangkitan Kristus, dan disimpan di surga bagi kita. Tuhan memanggil kita untuk mendefinisikan kembali pemahaman kita tentang kesuksesan, bukan sebagai akumulasi kekayaan, status, atau kenyamanan, tetapi sebagai iman yang diuji dan terbukti tulus. Ujian iman bukan hanya tantangan yang harus ditanggung, tetapi kesempatan bagi iman kita untuk dimurnikan melalui ujian, seperti emas yang dimurnikan oleh api. Kita harus menanggapi ujian iman ini dengan percaya diri, mengetahui bahwa pencobaan ini akan menyempurnakan iman kita, membuat kita lebih seperti Kristus, dan mempersiapkan kita untuk kemuliaan yang akan datang. Hari ini, marilah kita mengalihkan fokus kita dari yang sementara ke yang kekal, dari kesuksesan duniawi ke kedalaman rohani.
Marilah kita menanggapi panggilan Tuhan dengan berpegang teguh pada harapan yang kita miliki di dalam Kristus, mempercayai janji-janjinya, dan membiarkan iman kita diperkuat melalui setiap pencobaan yang kita hadapi. Dengan demikian, kita hidup sebagai orang-orang yang didefinisikan bukan oleh standar duniawi, tetapi oleh warisan kekal yang kita miliki di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, atas pengharapan hidup yang kami miliki melalui kebangkitan-Mu, dan warisan kekal yang menanti kami. Bantu kami mendefinisikan kembali pemahaman kami tentang kesuksesan, menemukan keamanan kami bukan dalam hal-hal duniawi, tetapi dalam janji-janji Tuhan yang tak tergoyahkan. Perkuat iman kami melalui pencobaan yang kami hadapi, membimbing kami untuk hidup setiap hari dengan mata kami kepadamu, dan kepada kemuliaan yang akan datang. Semoga kami menjadi pengurus yang setia dari harapan yang telah Engkau percayakan kepada kami, dan semoga hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, semoga Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan kita Yesus menyertai kita. Amin.